Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan program Papua Corner bersama saya Tirza Bonyadone. Dan pada minggu ini kita akan bersama-sama membahas seputar Pekan Imunisasi Dunia, bagaimana dengan kondisi anak di Papua. Berbicara terkait dengan imunisasi, tentunya ini berbicara terkait dengan kesehatan kita, bagaimana kesehatan seorang anak hingga menuju ke jenjang dewasa. Dan tentunya saat ini saya juga tidak sendiri, saya sudah memiliki kedua narasumber yang cukup kompeten untuk membahas terkait dengan imunisasi dunia ini. Yang pertama ada Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Elianus Tabuni. Selamat siang, Kakak. Selamat siang. Selamat datang di kantor Tribun Papua. Terima kasih. Iya. Dan yang kedua, narasumber kita yang tidak kalah penting juga tentunya pada siang hari ini ada Kakak Dokter, Kakak Irma yang pada siang hari ini juga menyempatkan waktu ya. Dan juga mau membagikan informasi juga nih kepada kita untuk lebih jauh lagi nih bagaimana mengolah informasi seputar dengan imunisasi juga. Baik Kakak, terima kasih sudah datang dan menghadiri kita pada siang hari ini di kantor Tribun. Nah mungkin kalau dari kedua sisi ini kan dua narasumber ini kan cukup berbeda ya. Mungkin bisa memperkenalkan dulu nih backgroundnya seperti apa dan kesehariannya mungkin apa saja yang sudah dilakukan. Baik, mungkin dari Kakak Irma terlebih dahulu. Silakan. Selamat siang Tribuners. Perkenalkan saya Dr. Irma Rastirato, spesialis anak konsultan, konsultan infeksi dan penyakit tropis. Sehari-harinya saya bekerja di RSUD Dok 2 Jayapura yang menangani kasus-kasus anak, kemudian juga memang kasus-kasus infeksi, kemudian banyak juga di RSUD Dok 2. Mungkin itu saja. Baik, nah ini memang ya Kakak Irma sendiri ini merupakan Sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Papua. Ini cukup luar biasa. Kami cukup senang juga ya Kakak Irma boleh bersama-sama dengan kami memberikan informasi dan eduknya mungkin dari Kakak bisa memberikan informasi juga nih. Kakak punya keseharian ini apa saja nih biar mungkin Tribuners di rumah bisa lebih tahu lagi nih. Silakan Kakak. Baik ya, terima kasih. Nama saya Elianus Tabuni. Saya sehari-hari sebagai Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi di Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Background saya sebagai seorang epidemiolog Papua, lulusan dari Cekoslovakia. Kemudian ya selama ini masih selama ada pandemi COVID, saya juga ada di program pengelolaan data. Jadi dalam kesempatan ini kami diundang untuk kami boleh berbicara sedikit dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia. Kira-kira apa saja yang perlu kami lakukan di pekan ini nanti bisa diketahui oleh kita semua. Baik. Baik, nah itu ya tadi Tribuners ya gambaran dari kedua narasumber kita. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, mungkin kita akan menggunakan tagline kita nih. Biasanya kalau Pekan Imunisasi Dunia sendirinya ada tagline-nya nih kakak-kakak dong dua nih. Mungkin nanti kalau saya sebut Pekan Imunisasi Dunia, nanti kakak-kakak dorang bisa jawab keluarga sehat dengan imunisasi lengkap. Tapi jangan lupa pakai ini ya lambangnya. Oke, kita coba saja langsung. Pekan Imunisasi Dunia. Keluarga sehat dengan imunisasi lengkap. Mantap. Baik, untuk mengawali diskusi kita pada siang hari ini, seperti yang tadi sudah kita jabarkan juga, kita jelaskan bahwa kita akan membicara lebih lanjut lagi terkait dengan Pekan Imunisasi Dunia ini. Nah, berbicara terkait dengan Pekan Imunisasi Dunia, mungkin tidak sebagian banyak orang mengetahui terkait dengan Pekan Imunisasi Dunia ini sendiri. Mungkin dari Kakak Eli, panggil Kakak Eli saja aman kah? Ya, boleh? Aman sekali. Oke, siap. Ya. Kakak Eli mungkin bisa menjelaskan kepada Tribuners ataupun masyarakat yang ada nonton pada siang hari ini terkait dengan kegiatan ini. Mungkin tidak sebagian banyak orang mengetahui kalau misalnya ada istilahnya kayak kampanye-kampanye yang secara internasional dilakukan oleh seluruh masyarakat di dunia. Silakan Kakak. Baik, terima kasih. Istilahnya kami biasa sering gunakan PID. PID itu ya, itu maksudnya Pekan Imunisasi Dunia. Biasanya secara rutin itu diselenggarakan di minggu keempat di bulan April. Di bulan April, tanggal-tanggal akhir, tapi untuk tahun ini, tahun 2022, kami majukan sedikit di tanggal 16 sampai dengan 22 karena ada kegiatan lebaran secara nasional.
Pekan Imunisasi Nasional sendiri itu diselenggarakan oleh Majelis Kesehatan Dunia atau World Health Assembly. Itu diadakan di seluruh dunia, ada sekitar 120 negara, dan Indonesia termasuk salah satunya yang mengikuti kegiatan ini untuk mendukung penyelenggaraan imunisasi, karena imunisasi ini merupakan salah satu program yang sangat fundamental sekali. Ya, jadi dalam rangka kita mengajak kepada seluruh masyarakat kita untuk mereka bisa memastikan bahwa anak-anak mereka sudah divaksin secara lengkap. Oh, ini baik sekali ya, yang artinya mengedukasikan, menginformasikan juga. Ini cukup menarik. Kalau di Indonesia sendiri, untuk pekan ini sendiri sudah berlangsung sejak berapa lama nih, kalau kakak mungkin tahu? Ya, ini sejak sudah mencantumkan program imunisasi lengkap, dia sudah Indonesia masuk dalam negara bagian sebagai negara-negara yang ikut menyelenggarakan program kesehatan dunia. Dia sudah masuk sebagai program nasional, tahunan ya, program nasional. Program nasional. Dan itu diselenggarakan, tadi saya sudah katakan bahwa di minggu keempat di bulan April setiap tahun. Cuman tahun ini kami majukan sedikit ya, karena ada lebaran. Baik. Ya. Nah, kalau dari kakak dokter, kakak Irma sendiri nih, dari penyelenggaraan ini sendiri nih, apa sih yang sebenarnya kakak lihat? Karena ini kan bercakup secara skalanya internasional nih. Kakak, ini baik untuk dilakukan setiap tahunnya. Silakan kakak. Iya, terima kasih. Memang Pekan Imunisasi Dunia ini memang setiap tahun sudah dilaksanakan. Di Indonesia ini kan ada BIAS, Bulan Imunisasi Anak Sekolah. Tapi memang rentang usianya hanya rentang usia anak sekolah. Nah, dengan kesempatan ada Pekan Imunisasi Dunia ini, kita harapkan dengan ada yang sebelumnya terbentuk immunization gap atau immunity gap, jadi ada kesenjangan antara anak-anak yang belum diimunisasi lengkap dengan yang sudah diimunisasi lengkap, bisa tertutup gapnya itu di Pekan Imunisasi Dunia ini. Jadi cakupannya tidak hanya target imunisasinya bukan hanya anak-anak yang usia sekolah, tapi anak-anak yang tidak usia sekolah pun yang di bawah 1 tahun sampai kurang dari 5 tahun juga bisa terpenuhi, bisa dikejar. Jadi ada kita bilang catch up imunisasi pada saat dilakukannya Pekan Imunisasi Dunia ini. Jadi diharapkan yang gapnya tadi itu bisa terkejar atau tertutupi pada saat penyelenggaraan Pekan Imunisasi Dunia ini. Baik, nah, ini luar biasa sekali ya. Yang artinya memang sudah setiap tahun dan harapannya tetap diikuti ya oleh masyarakat, bahkan untuk anak-anak kita ya tentunya, khususnya di Provinsi Papua. Nah, ini menarik. Dari tadi kan kita sudah membahas seputar dengan sebenarnya ini pekan ini tuh seperti apa. Namun seberapa penting sih masyarakat itu mengetahui hal ini sehingga mungkin ke depannya bisa mengedukasi orang lain lagi nih untuk sama-sama yuk memperhatikan lagi imunisasi. Mungkin dari Kakak Eli sendiri bisa menjabarkan? Ini program yang sangat penting sekali untuk mendongkrak ketertinggalan kita, cakupan imunisasi rutin yang selama ini kita di bawah dari target. Dalam kesempatan ini kita mendongkrak dia untuk kita bisa paling tidak kita naik sedikit di atas 70 atau 80 seperti itu. Itu yang kita harapkan. Dalam ini dia sangat penting sekali kita katakan karena momennya hanya sekali saja. Momen sekali saja. Jadi di dalam kesempatan momen ini kita bisa manfaatkan karena kita tidak bisa melakukan kegiatan yang sama 2 kali karena itu kita tidak tahu, kita punya medan yang begitu sulit. Untuk itu dengan kesempatan yang ada ini kami mengharapkan kepada seluruh komponen masyarakat untuk mendukung kegiatan imunisasi ini sehingga pada saatnya kita bisa meningkatkan cakupan nanti. Baik. Nah, berbicara terkait dengan cakupan juga nih. Nah, Tirzani juga mendapatkan sedikit bocoran nih terkait dengan data nih. Saya boleh izin membacanya ya? Nah, dari cakupan data yang mungkin saya peroleh ini berdasarkan data dari Kemenkes sejak tahun 2019 hingga tahun 2021 Tribuners, di mana 1,7 anak belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap selama pandemi. Dan ini memang merupakan PR bersama ya, yang artinya bukan hanya pemerintah, namun juga kembali lagi
kepada orang tua nih. Peran orang tua memang figur yang paling penting untuk tumbuh kembang seorang anak. Sedangkan kalau di Provinsi Papua sendiri nih, sejak tahun 2019 di sini 71,9%. Dan juga pada tahun 2020 di sini angkanya menunjukkan 60%. Sedangkan pada tahun 2021 angka menunjukkan 57. Sudah mulai dibuka, sudah mulai sebanyak Puskesmas dan Puskesmas yang melaksanakan imunisasi. Jadi keluarga ataupun orang tua yang takut anaknya untuk dibawa ke fasilitas kesehatan karena takut terpapar COVID-19 bisa dibawa saja karena mereka sudah diatur prokesnya, jadi akhirnya anaknya pun aman. Jadi mereka akan menyiapkan hari tertentu khusus anak sehat untuk dilakukan imunisasi. Jadi tidak bergabung dengan anak lain yang sakit. Baik. Jadi jangan takut untuk membawa anak ke fasilitas maupun media cetak. Dan juga kami bekerja lama ini menjadi media awak begitu, termasuk Tribun News. Kita menyampaikan pesan-pesan imunisasi kepada masyarakat untuk masyarakat bisa terlibat. Dan juga sekaligus mengajak kepada mereka untuk memastikan bahwa anak-anak mereka itu sudah mendapatkan imunisasi lengkap supaya ada jaminan keselamatan begitu. Selain itu juga kami di Dinas Kesehatan Provinsi memiliki wilayah-wilayah yang sangat sulit untuk melakukan jangkauan maupun lihat selama laporan imunisasi rutin itu bermasalah. Jadi kami mengkategorikan bahwa ada daerah yang tidak nyaman atau daerah-daerah yang konflik. Kemudian ada juga daerah-daerah yang aksesnya itu sulit untuk dijangkau. Dan itu mempengaruhi dari akses logistik, kemudian juga dari SDM. Baik. Dan juga ada beberapa daerah yang bisa diakses secara gampang begitu. Jadi kita melakukan pemetaan dan juga mengkategorisasikan dia punya kesulitan seperti itu untuk kita bisa betul-betul jeli melihat persoalannya, dan dengan demikian kita benahi. Jadi dengan ada dukungan dari Bapak Gubernur sesuai dengan visi misi, kami Dinas Kesehatan mendukung program untuk daerah-daerah yang sangat sulit. Itu seperti itu. Jadi ada upaya-upaya untuk memberikan memastikan kepada setiap kader itu sedang jalan. Kemudian juga kalau pengamanan logistiknya juga kurang, kami lakukan pembinaan. Jadi itu yang strategi sedang kami lakukan di provinsi. Baik. Nah, Kakak Eli ini menarik ya. Tadi kan Kakak Eli bilang ada beberapa daerah yang memang sulit diakses atau mungkin ada konflik-konflik dan sebagainya. Kira-kira nih, untuk cakupan imunisasi di daerah-daerah tersebut yang paling rendah itu di mana? Silakan Kakak. Ya, untuk di Provinsi Papua ini kita ada di wilayah adat Lapago dan Mepago. Ya, di situ kita tahu di daerah yang sangat sering terjadi konflik gencatan senjata dan lain itu, ya itu tidak memberikan jaminan untuk kita bisa melakukan layanan imunisasi. Kalaupun demikian, tapi ada 1-2 fasiankes yang terus melakukan layanan kesehatan, dan mereka itu adalah orang-orang yang ya pahlawan di bidang imunisasi. Dan kami selalu mendapatkan laporan dan sangat apresiasi dengan kinerja mereka, karena mereka ya termasuk mempertaruhkan nyawa mereka. Nah, seperti itu. Jadi daerah-daerah konflik yang selama ini kita biasa lihat di Tanjaya, Puncak Jaya, Nduga, kemudian di Deya itu daerah yang ya cakupan imunisasinya rendah. Nah, seperti itu. Baik, nah ini memang juga menjadi persoalan ya, menjadi PR bersama untuk sama-sama juga nih kita menjaga keamanan juga agar memang tenaga-tenaga medis yang nantinya ingin memberikan
istilahnya kayak imunisasi, perlengkapan kesehatan pun bisa sampai ke sana juga. Dan untuk kakak dokter sendiri nih, sebagai tenaga medis, seorang dokter, melihat kondisi ini, yang artinya keterbatasan-keterbatasan dan hak-hak anak pun juga jadi tidak terpenuhi ya dokter ya. Silakan dokter. Iya, jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Eli ya, tadi di daerah Mepago dan juga Lapago ini, seperti tadi Dogiai, Intan Jaya, Deyai, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, dan juga memang serta Lani Jaya, ini cakupan imunisasi dasar lengkapnya jauh di bawah angka 95%. Jadi di sini hanya sekitar ada 4,1%, bahkan ada yang 0% selama tahun 2021 ini. Nah, memang salah satu yang menjadi kendala karena ini memang aksesnya susah ya, kondisi geografis juga menjadi salah satu kendala. Anak-anak di sana tidak mendapatkan imunisasi lengkap, imunisasi dasar lengkap. Nah, itu memang suatu masalah yang tidak hanya dipikirkan oleh Dinas Kesehatan saja dan juga IDAI, tapi bisa dipikirkan dibicarakan bersama dengan dinas lain yang terkait. Misalnya kayak di daerah sini juga mungkin akses listrik belum tersedia di semua tempat. Jadi petugas kesehatan dari satu puskesmas untuk berjalan ke desa lain untuk melakukan imunisasi, mereka harus menjaga rantai dingin agar bisa terjaga suhunya agar bisa sampai ke wilayah yang dituju. Nah, karena akses listrik juga tidak ada atau mungkin solar cell-nya juga tidak ada, akhirnya rantai dinginnya tidak bisa dipertahankan pada saat sampai ke wilayah tersebut. Nah, pada saat diberikan mungkin vaksin yang dibawa itu tadi indikatornya menyatakan sudah tidak bisa dipakai. Jadi akhirnya mereka datang tapi vaksinnya tidak bisa diberikan. Itu jadi memang kondisi geografis salah satu masalah terbesar di daerah Papua mengenai mengapa imunisasi dasar ini tidak bisa sesuai dengan cakupan 95%. Kemudian salah satu lagi adalah rata-rata penduduk di sini tinggal nomaden. Jadi pada saat survei penduduk orang puskesmas, nakes di puskesmas sudah lihat, oh mereka tinggal di satu daerah. Tiba-tiba pada saat mereka datang untuk berikutnya pada saat membawa vaksin, ternyata keluarga tersebut sudah pindah tempat lagi. Nah, jadi akhirnya yang akhirnya pertama mau mencapai daerah ini ternyata pas datang berikutnya sudah tidak ada orang. Jadi akhirnya cakupannya kan tidak bisa lagi. Tapi karena mereka nggak tahu penduduk ini pindahnya kemana. Karena hidupnya juga memang masih nomaden ya, berkebun di satu tempat, kemudian dia akan pindah ke tempat yang lain. Jadi memang salah satu masalah besar memang kondisi geografis yang ada di Papua ini. Baik. Ini yang benar-benar seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa ini adalah pekerjaan rumah bersama. Sehingga rantai-rantai yang penting untuk cepat sampai sistem imunisasinya ini juga bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya cakupan-cakupan bagi kesehatan anak, hak-hak anak pun juga ikut terpenuhi ya. Berarti kira-kira nih dari Dinas Kesehatan juga nih dapat melihat ya 95%, ini juga bisa menjadi suatu tanda tanya besar bagaimana nanti ke depannya nih untuk mungkin bersinergi lagi bersama pemerintah setempat untuk sama-sama nih mendorong nih sehingga cakupan imunisasi yang mungkin awalnya 95% itu bisa naik, bisa terisi juga. Nah, kakak-kakak semuanya, narasumber saya karena waktu jeda akan berlangsung, mungkin kita jeda sedikit dulu ya untuk tarik-tarik nafas. Oke, Tribuners, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetap ikuti program Papua Corner dengan tema Pekan Imunisasi Dunia, bagaimana dengan kondisi anak di Papua. Kami segera kembali. Ya, kami SD Melam Hili hari ini mengadakan imunisasi. Ya, jadi sebelum vaksin kami juga dari pihak sekolah telah memberikan surat edaran pemberitahuan kepada orang tua agar anaknya siap mendapat imunisasi rubella dan juga tetanus. Di tahun 2021 kita tahu bahwa bias bersamaan jalannya dengan yang sedang galak-galaknya kita jalani, yaitu yang kita galang bersama, yaitu vaksinasi COVID. Nah, ini tantangan tersendiri, orang-orang tua murid beranggapan
anak-anaknya pada saat dikumpulin di sekolah untuk vaksinasi agak rancu. Apakah bias seperti tahun-tahun sebelumnya atau vaksinasi COVID? Itu yang membuat sasaran tidak seperti biasanya. Kami dari guru-guru SD Negeri Melamhili yang telah melaksanakan imunisasi ini mengajak semua orang tua untuk tidak takut. Karena imunisasi ini berjalan setiap tahun dan selama ini sudah dijalankan. Oleh sebab itu kita tidak takut, kita mau berikan anak kita untuk diimunisasi. Jangan takut demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Terima kasih. Halo teman-teman, saya sudah imunisasi. Ayo teman-teman, kita imunisasi karena imunisasi membuat tubuh kita menjadi sehat dan kebal dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Saya imunisasi, koimunisasi Indonesia Sehat. Maci, kalau nanti suster datang, kau bilang saya larang kau bawa anak ke posyandu Karena pulang posyandu tuh kemarin anak dia demam. Saya sembunyi dulu dalam rumah kalau suster su paksa-paksa, nanti saya marah dia dari dalam rumah. Terserah bapakku sudah. Selamat sore, Mama. Sore, suster. Mama, besok ada posyandu. Jangan lupa bawa adik Maria ke posyandu untuk ditimbang dan mendapatkan imunisasi. Suster, saya mau datang bawa Maria ke posyandu lagi ya. Bulan lalu tuh suster ada suntik dia tuh. Malam harinya Maria dia demam. Karena Maria demam, Pace dia marah. Sekarang nih Pace sularang saya bawa Maria lagi. Pace bilang anak datang ke posyandu sehat-sehat saja. Tapi pulang dari posyandu bukannya tambah sehat, malah demam panas. Mama jangan khawatir. Maria demam karena imunisasi yang diberikan itu bereaksi terhadap debu tubuh. Artinya Mama, Maria itu punya pertahanan tubuh yang bagus. Dan vaksin yang tong suntikan tidak percuma. Nah sekarang Mama lihat, Maria sekarang masih demam Katra. Oh sudah tidak sih suster. Tempo hari Maria cuma demam 2 hari saja. Ya setelah itu Maria sehat, demam lagi. Nah itu dia. Jadi begitu Mama, jangan takut datang ke posyandu untuk bawa Maria mendapatkan imunisasi. Suster, iyo kah? Betul yang suster bilang? Betul toh Pace, imunisasi ini aman dan sudah menyelamatkan banyak anak Papua. Jadi jangan takut ya Pace. Iya sudah suster, saya percaya sama suster nih. Jadi Pace, selagi Maria umur belum lewat untuk diimunisasi, sebaiknya Maria harus sering dibawa ke posyandu supaya dia dapat imunisasi yang lengkap. Kalau Maria terima imunisasi, nanti Maria itu dia jadi anak yang sehat dan pintar. Wah, terima kasih suster. Saya baru tahu ternyata imunisasi bisa buat Maria tambah sehat dan pintar. Jadi Mace, besok Mace kok harus bawa Maria ke posyandu untuk imunisasi. Oke Pace. Oh iya, Mama, kalau besok ke posyandu jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Imunisasi dapat diperoleh di posyandu, puskesmas, dan rumah sakit milik pemerintah untuk imunisasi rutin, serta di sekolah saat pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, tanpa dipungut biaya atau gratis. Dengan imunisasi, anak sehat, anak pintar, Papua maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Gapai Papua, YP2KP, Dr. Share, dan UNICEF. Ya, kami SD Melamhili hari ini mengadakan imunisasi. Ya, jadi sebelum vaksin kami juga dari pihak sekolah memberikan surat edaran pemberitahuan kepada orang tua agar anaknya siap mendapat imunisasi rubella dan juga tetanus.
seperti tahun 2021, kita tahu bahwa bias bersamaan jalannya dengan yang sedang galak-galaknya kita jalani, yaitu yang kita galang bersama, yaitu vaksinasi COVID. Nah, ini tantangan tersendiri. Orang-orang tua murid beranggapan anak-anaknya pada saat dikumpulin di sekolah untuk vaksinasi agak rancu. Apakah bias seperti tahun-tahun sebelumnya atau vaksinasi COVID? Itu yang membuat sasaran tidak seperti biasanya. Kami dari guru-guru SD Negeri Melam Hili yang telah melaksanakan imunisasi ini mengajak semua orang tua untuk tidak takut. Karena imunisasi ini berjalan setiap tahun dan selama ini sudah dijalankan. Oleh sebab itu kita tidak takut, kita mau berikan anak kita untuk diimunisasi. Jangan takut demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Terima kasih. Halo teman-teman, saya sudah imunisasi. Ayo teman-teman, kita imunisasi karena imunisasi membuat tubuh kita menjadi sehat dan kebal dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Saya imunisasi, koimunisasi Indonesia sehat. Mace, karena pulang posyandu tuh kemarin anaknya demam. Saya sembunyi dulu dalam rumah, kalau suster su paksa-paksa nanti saya marah dia dari dalam rumah. Terserah bapakku. Selamat sore, Mama. Sore, suster. Ma, besok ada posyandu. Jangan lupa bawa adik Maria ke posyandu untuk ditimbang dan Bawa Maria. Malam harinya, Maria dia demam. Karena Maria demam, Pace dia marah. Sekarang nih Pace sularang saya bawa Maria lagi. Pace bilang, anak datang ke posyandu sehat-sehat saja. Tapi pulang dari posyandu, bukannya tambah sehat, malah demam panas. Mama jangan khawatir. Maria demam karena imunisasi yang diberikan itu bereaksi terhadap debu tubuh. Artinya toh Mama, Maria itu punya pertahanan tubuh yang bagus. Dan vaksin yang tong suntikan tidak percuma. Nah sekarang Mama lihat, Maria sekarang masih demam Katra. Oh, sudah tidak sih suster. Tempo hari Maria cuma demam 2 hari saja. Ya setelah itu Maria sehat, demam lagi. Nah itu dia. Jadi begitu Mama, jangan takut datang ke posyandu untuk bawa Maria mendapatkan imunisasi. Suster, iyo kah? Betul yang suster bilang? Betul toh Pace, imunisasi ini aman dan sudah menyelamatkan banyak anak Papua. Jadi jangan takut ya Pace. Iya sudah suster, saya percaya sama suster nih. Jadi Pace, selagi Maria umur belum lewat untuk diimunisasi, sebaiknya Maria harus sering dibawa ke posyandu supaya dia dapat imunisasi yang lengkap. Kalau Maria terima imunisasi, nanti Maria itu dia jadi anak yang sehat dan pintar. Wah, terima kasih suster. Saya baru tahu ternyata imunisasi bisa buat Maria tambah sehat dan pintar. Jadi Mace, besok Mace kok harus bawa Maria ke posyandu untuk imunisasi. Oke Pace. Oh iya, Mama, kalau besok ke posyandu jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Imunisasi dapat diperoleh di posyandu, puskesmas, dan rumah sakit milik pemerintah untuk imunisasi rutin, serta di sekolah saat pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS, tanpa dipungut biaya atau gratis. Dengan imunisasi, anak sehat, anak pintar, Papua maju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, Gapai Papua, YP2KP, Dr. Share, dan UNICEF. Baik, selamat siang Tribuners. Saat ini Anda menyaksikan program Papua Corner bersama saya Tirza Bonyadone dengan tema Pekan Imunisasi Dunia, bagaimana dengan kondisi anak di Papua. Dan tentunya bersama kedua narasumber saya, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Elianus Tabuni, dan juga
Sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Papua, Dr. Irma Rizky Ratu. Masih sehat ya? Dengan saya masih berbincang-bincang ya. Masih kuat ya sampai beberapa menit ke depan ya? Siap. Siap. Kita tagline dulu dong supaya menunjukkan kalau kita tuh lagi semangat kepada Tribuners. Oke, Pekan Imunisasi Dunia. Keluarga sehat dengan imunisasi lengkap. Mantap. Aduh, satu kali lagi kan. Macam tuh kurang kompak Kak. Pekan Imunisasi Dunia, keluarga sehat dengan imunisasi lengkap. Mantap. Itu supaya kita cek-cek sound sedikit toh. Oh iya. Oke. Tadi kita sudah bicara panjang lebar terkait dengan imunisasi. Cuman ini saya sedikit melihat data juga nih kepada kedua narasumber bahwa hingga November 2021 ada 147 laporan suspek difteri hingga 90 pemeriksaan spesimen di laboratorium dan 23 diantaranya terkonfirmasi. Dan selanjutnya juga nih ada 54 laporan kasus campak dan 91 laporan kasus rubella. Lebih dari 80% laporan dialami pasien dengan status imunisasi tidak lengkap atau tidak jelas riwayat vaksinasinya. Mungkin ini juga bisa dilihat ya kepada kedua narasumber. Sebenarnya nih faktor-faktor apa sih yang membuat cakupan ini cukup besar juga nih? Kepada Tribuners mungkin dari Dr. Irma sendiri bisa tolong dijelaskan. Iya, terima kasih untuk yang data difteri itu mungkin seluruh Indonesia ya. Iya. Nah, yang seluruh Indonesia memang di tahun 2021 mungkin yang mengambil data dari tahun 2017, 2018 karena memang itu beberapa kali KLB jadi di Indonesia dilakukan ORI di daerah tersebut. Nah, memang kejadian ada beberapa laporan berhubungan dengan surveillance ini, ada beberapa penyakit yang memang dilakukan surveillance, yaitu jika kita curiga ada pasien anak atau anak yang datang berobat yang memiliki gejala-gejala seperti misalnya yang lakukan surveillance itu AFP, kita bilang acute flaccid paralysis, yaitu lumpuh layu, kemudian surveillance difteri, surveillance campak, nah itu kita laporkan. Jadi semua tenaga kesehatan yang menemukan seperti ini itu kita laporkan. Nah, memang dari laporan tersebut dinas kesehatan akan datang untuk mengambil sampel pemeriksaan. Nah, memang pasien yang kita bilang terkonfirmasi ini memang dengan hasil imunisasi cakupan yang tidak lengkap ya. Jadi bukan saja tidak lengkap, walaupun tidak lengkapnya itu bukan jadi kalau sudah zaman dulu itu ibu-ibu ataupun sebagian besar orang tua mengatakan bahwa imunisasi saya kalau sudah anak berusia 1 tahun itu sudah lengkap. Nah, karena dibilang imunisasi dasar lengkap. Jadi sekarang kita bilang imunisasi lengkap itu booster itu adalah penguatan atau pengulangan imunisasi pada usia 18 bulan. Jadi memang yang dulu sudah lama sekali sebenarnya itu hanya sampai 9 bulan. Tetapi jangan lupakan yang booster. Jadi kalau misalnya orang tua beranggapan anak saya sudah lengkap imunisasinya, tapi kenapa dia bisa kena sakit A, B, C atau C. Jadi kayak difteri tadi, kayak campak ataupun rubella. Nah, yang kita harus tahu adalah selain imunisasi personal itu lengkap, imunisasi di komunitas juga harus sesuai cakupan 95% tadi ya. Jadi kalau misalnya cakupannya tidak sampai 95%, maka tidak tercapai herd immunity atau kekebalan komunitas atau kekebalan kelompok. Makanya anaknya pun walaupun imunisasinya sudah lengkap atau bahkan yang lebih besar resikonya pada yang tidak lengkap, itu tetap beresiko untuk bisa terinfeksi salah satu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi tadi. Nah, kayak difteri tadi, kemudian untuk difteri yang tadi sudah saya bilang ya, ada laporan kasus di tahun ini. Kemudian ada yang menunggu hasil pemeriksaan swab tenggorok, kemudian juga campak dan rubella. Sebenarnya rubella itu kalau anak terinfeksi atau sakit rubella, sebenarnya hanya gejala ruam sama demam saja. Yang kita khawatirkan adalah jika di sekitar anak yang kena rubella itu ada ibu hamil. Oke, itu ada dampak lain kah dokter? Iya, ada. Jadi jika misalnya di kelompok tersebut ada ibu hamil kemudian sekelilingnya ada anak yang terkena rubella, jadi ibunya bisa saja terinfeksi rubella. Nah, kalau ibunya terinfeksi rubella, janin yang dikandungnya, terutama misalnya dia hamil trimester pertama, jadi 1-3 bulan kehamilan, resiko virus rubellanya itu akan melalui saluran plasenta akan ke janin.
Jadi yang kita khawatirkan adalah janinnya yang harusnya sehat bisa tidak sehat. Jadi lahir bisa dengan katarak kongenital, bisa lahir dengan gangguan pendengaran, bisa lahir dengan kelainan jantung. Nah, beban penyakit yang akan ditimbulkan, beban penyakit ataupun beban istilahnya beban biaya, beban ekonomi yang dihasilkan, yang ditimbulkan oleh anak yang lahir dengan cacat karena sindrom rubella kongenital pasti akan besar. Jadi makanya tetap pemerintah menggiatkan untuk imunisasi MR tadi, measles dan rubella. Itu di usia 9 bulan, kemudian ada boosternya di usia 18 bulan. Jadi jangan lupakan yang booster 18 bulan. Karena selama ini tuh dianggapan keluarga imunisasi dasar lengkap sudah selesai lengkap itu ya udah 1 tahun selesai. 9 bulan kan MR dalam menyentuh campak atau campak rubella MR. Tapi jangan lupa yang 18 bulan. Yang sering dilupakan ini yang 18 bulan. Nah, kalau kita melupakan yang 18 bulan, proteksi dari imunisasi yang kita dapat pada saat kurang dari 1 tahun mulai menurun. Jadi makanya itu kenapa dilakukan penguatan atau booster di usia 18 bulan. Baik. Nah, sebenarnya ada manfaatnya, sebenarnya ada buku KIA yang warna pink. Jadi sebenarnya ibu-ibu juga yang sering melakukan imunisasi di posyandu atau puskesmas akan mendapat buku pink. Nah, di situ ada jadwal imunisasi. Jadi yang buku pink yang terbaru itu jauh lebih lengkap dibanding buku KIA yang sebelumnya. Jadi itu bukan hanya dibuka pada saat mau imunisasi. Nah, itu juga dibuka oleh tenaga kesehatan, bukan dibuka oleh ibu-ibu. Nah, itu jangankan ibu ya, jangan saya bilang ibu dan bapak, karena Ibu dan bapak. orang tua tuh bertanggung jawab terhadap anak, bukan hanya ibu. Tugas bersama ya. Sama, jadi bukan bapak ya, bapak. Jadi bukan hanya ibu tapi bapak juga. Jadi itu buku KIA-nya dibuka dan dibaca-baca di dalam imunisasi apa yang harus saya berikan pada anak saya yang saat ini misalnya berusia A, B, atau C. Jadi dia bisa baca di situ. Baik, nah ini menarik sekali ya buat ibu-ibu ataupun bapak-bapak ataupun calon bapak atau ibu ya. Untuk yuk sama-sama lagi untuk memperhatikan lagi nih bagaimana cakupan imunisasi bahkan sejak dalam kandungan juga ya. Mungkin buat ibu-ibu yang sedang mengandung untuk kedepannya lebih lagi nih memperhatikan lagi nih bagaimana ketika keluar dari rumah ya. Kadang kan mungkin istilahnya ibu-ibu tidak jadi masalah sudah. Saya keluar jalan-jalan sedikit dulu, tapi kita harus penting juga yang melihat kondisi kita di kanan kiri juga nih, dan ini cukup menarik juga. Nah, buat Kakak Eli sendiri nih, tadi kan Ibu Dokter juga sudah bilang ya bahwa tanggung jawab ini tanggung jawab bersama juga antara ayah maupun antara ibu. Nah, saya ini tertarik juga nih membahas terkait dengan imunisasi yang ada di Kota Jayapura ataupun yang ada di kawasan-kawasan Tanah Tabi ini sendiri. Dari kawasan-kawasan ini sebenarnya ada tidak sih dari cakupan vaksinasi yang belum terpenuhi? Baik, untuk wilayah Tabi, kemudian wilayah Saireri, wilayah Animha itu yang selama ini kita mendapatkan laporan cakupan imunisasinya yang tinggi. Cukup macam seperti Kabupaten Merauke, kemudian Kabupaten Jayapura, itu mereka yang cukup aktif sekali melaporkan, dan beberapa kali itu mereka yang mengikuti perlombaan. Cuman ada beberapa kabupaten yang selama ini kita lihat ada di wilayah-wilayah yang mudah diakses, tapi laporannya juga tidak terlalu sama seperti kabupaten lain. Nah, ini faktor yang mempengaruhi itu. Setelah kita mengamati, ada persoalan manajemen di situ, ada persoalan juga sumber daya tenaga yang selama ini tergantikan dengan petugas-petugas yang lain, sehingga pekerjaan rutin yang harusnya dikerjakan oleh mereka itu tidak dikerjakan, dimasukkan dengan tenaga baru sehingga mempengaruhi cakupan. Kemudian juga seketika ada pergantian pimpinan daerah seperti itu, yang selama ini petugas kami itu lebih banyak oleh tenaga honorer. Tenaga honorer yang selama ini mereka punya pembiayaan itu ya tergantung oleh kepala daerahnya seperti itu. Jadi ketika kepala daerah mengambil keputusan untuk harus menghentikan kontrak mereka, yaitu mempengaruhi mereka punya program rutin atau cakupan itu. Dan itu yang kita hadapi di beberapa kabupaten yang mudah untuk
lakukan imunisasi rutin tapi cakupannya tidak naik-naik. Jadi itu persoalan yang kami Persoalan hadapi. juga ya. Nah ini juga bisa menjadi PR juga nih untuk kedepannya. Sebenarnya program-program seperti apa nanti yang akan dicetuskan atau mungkin langkah-langkah kedepannya nih untuk menangani hal-hal semacam ini. Mengingatkan akses-akses kalau misalnya di kawasan Tabi dan sekitarnya tuh sudah mudah ya untuk diakses ya. Baik. Nah mungkin saya ingin menanyakan juga nih kepada Dr. Irma. Kan kalau tadi kita sudah berbicara cakupan yang cukup banyak, berbasis soal data, sebenarnya nih manfaat dari imunisasi ini apakah hanya menangkal diri dari virus, atau mungkin ada istilahnya kayak kinerja-kinerja lain yang sebenarnya bisa dilakukan oleh imunisasi ini sendiri nih? Mungkin bisa diinformasikan kepada Ibu dan Bapak di rumah. Iya, dengan imunisasi, jadi imunisasi itu tidak hanya bisa istilahnya mengurangi komorbiditas dan komplikasi yang bisa ditimbulkan oleh penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi penyakit tersebut tidak hanya virus, tapi ada juga bakteri-bakteri. Jadi vaksin itu bukan berisi virus saja, tapi juga ada vaksin yang inaktif atau dilemahkan, hidup yang dilemahkan yang berisi bakteri. Jadi virus dan bakteri. Nah, salah satu tujuan dari vaksin memang adalah mengurangi beban, dia bisa mengurangi beban pemerintah istilahnya. Jadi kalau misalnya kita sakit, kemudian misalnya pada saat saya sakit, misalnya saya sakit meningitis, seharusnya saya bisa dicegah dengan pemberian imunisasi seperti HIB ya, hemophilus influenza. Vaksin HIB bisa mencegah penyakit hemophilus influenza yang menyebabkan meningitis, atau radang otak. Jadi kalau misalnya sisa karena sakitnya itu, gejala sisa yang sering adalah cerebral palsy. Jadi akhirnya dia akan sering dia hanya berbaring terus, jadi akhirnya akan berbaring terus, bisa kena lagi misalnya radang paru dan lainnya. Akhirnya beban pemerintah juga semakin besar karena dia akan sering dan beban keluarga besar. Jadi memang beban yang lebih besar dari keluarga. Pandemi seperti saat ini ya, COVID. Kalau misalnya terjadi pandemi, misalnya pandemi